di persiapan kebun Giri Hebat di UPT Sepunggur di belakang situ untuk pembibitan bawang pring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pandinata. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam wong tani transmigrasi bres. Baik sahabat, di video kali ini Pandinata berada di UPT Sepunggur angkatan tahun 2017 yang tepatnya di jalur 4 ya, di ujung. Dan di sini Pandinata mengabarkan dari kebun para petani di UPT Sepunggur angkatan tahun 2017. Nah, sekarang Pandinata berada di kebunnya atau kebun pinjam pakainya Mas Rukun atau petani muda milenial asal Wonosobo ya, karena sobat Jawa Tengah. Dan di sini sudah nampak rumputnya tebal semua karena Mas Rukunnya sedang pengen meniliki di Jawa atau silaturahmi ke Jawa. Nah, dan mungkin habis lebaran bisa insya Allah datang ke sini lagi dan kembali aktivitas bertani lagi kawan-kawan. Nah, yuk kita berjalan ke tempatnya Mas Hasan Asari yang kemarin pernah saya videokan atau saya kabarkan tanaman subur ya, kacang panjang dan kacang buncisnya. Dan di sini saya melewati atau lewat jalan alternatif ya, di sini yang paling dekat dari jalur 4 khususnya. Lalu seperti apa kisah dan ceritanya di kebun petani muda milenial yang semakin hari semakin berkembangnya pertumbuhan. Nanti kita bisa mengacak-acak atau mengaprak-aprak atau telutusan begitu ya di kebun petani muda milenial kawan. Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, di sini air pasang ini kawan. Ini air sudah pasang dan ini sudah lumayan tinggi airnya. Tapi ini belum puncak ya, namanya pasang surut ada air puncaknya, ada air mati-matinya dan ada air gila-gilanya. Dan ini sedang guris kawan. Kalau orang orang perairan itu nyebutnya ini sudah guris 2 kalau nggak salah, atau guris 1 begitu. Dan yuk kita lanjut saja temui atau di rumahnya petani muda milenial. Nah, di sini yang sempat kemarin yang sering dilewati Mas Ari ini sudah disemprotnya. Ini sudah kelihatan kuning karena ini alternatif ya. Karena kalau mau tidak mau kalau ke kebunnya itu harus nyebrang sungai. Jadi inilah jalan yang paling dekat ke kebunnya Mas Hasan Asari yang di seberang begitu kawan. Baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, dan di sini sudah sampai rumahnya Mas Hasan Asari yang kemarin sempat ngobrol atau menyinggung tentang tanaman kacang buncis yang sempat kerendam atau kacang panjang yang sempat kerendam. Dan di sini saya sudah di depan rumah, atau kita langsung ngaprak-kaprak tempatnya Mas Hasan Asari. Langsung saja kawan. Nah, dan di sini juga sempat semaian ya, semaian di tempat Mas Hari ini yang cabai sempat kerendam. Dan ini sudah menguning kawan. Tapi kayaknya ini aman juga ini, karena baru sebagian yang kelep itu, dan sebagian melentong ada yang sudah KU kawan. Dan mungkin di samping rumah itu masih ada semaian lagi. Bisa kita mendekat ke sana.
Nah, termasuk ini kawan yang kemarin sempat kerendam dan alhamdulillah masih bisa tumbuh kawan-kawan. Nah, dan seperti biasa kawan, ini di sini cabai sudah ditanam kembali ya. Yang kemarin dulu ini tanaman gambas. Tanaman gambas yang sudah diganti ya tanamannya dengan tanaman cabai. Kemudian kacang di sini, kacang buncis yang dulu sempat panen bau banyak sekali, ini sudah disemprot kembali dan belum tahu mau ditanam apa lagi. Nanti bisa kita tanyakan kepada Mas Hasan Asari. Nah, ini yang kemarin sempat kita bincang-bincang dengan Mas Ari tentang atau mengenai kacang panjang yang samping rumah. Jadi seperti ini kawan-kawan. Kacang panjang yang sempat kerendam air, terendam karena bukan air pasang ya, terendam air karena curah hujan. Curah hujan yang terlalu tinggi, jadi kemarin di sini sempat acap, sempat rata tanahnya dengan air. Nah, di sini alhamdulillah pertumbuhannya itu sangat luar biasa, sangat subur sekali. Walaupun ini sudah mulai badai lagi ya, musim badai lagi ya. Kalau bunga kacang panjang ini alhamdulillah tetap kelihatan masih nempel atau masih bagus. Ini sangat subur sekali dan bisa kita keliling ke belakang lewat samping. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Di persiapan kebun pinjam pakai Mas Hasan Asari, petani muda milenial, sekarang sudah bertambah atau memperlebar kebunnya untuk persiapan kedepannya. Beginilah kawan-kawan, bertani di Sepunggur, kalau sekali kita buka, kalau tidak bermodal ya berat kawan-kawan. Termasuk Mas Hasan Asari mengelola 2 lahan di belakang rumahnya dengan di seberang rumahnya kawan-kawan. Nah, di sini bawang prenya sudah kelihatan bibit atau sudah ditanam baru lagi kawan, di sebelah sana itu yang di belakang rumah. Dan di sini kawan, Pandinata mengabarkan yang belakang sini ini rawan monyet kawan-kawan. Dan seperti panjenengan saksikan di sana, pisang pun tinggal anunya aja, tinggal batangnya aja, karena isinya sudah disikat sama monyet. Nah, seperti panjenengan lihat, kacang yang di belakang ini suburnya luar biasa kawan. Ini sudah mulai kembang dan mungkin sekitar 15 hari lagi ya bisa dipanen. Ini kemarin beliau bilang habis 2 kaleng. 2 kaleng itu berarti sekitar 1 kilo kawan kalau ditimbang. Kalau di sini kebanyakan kalau kita bibit beli di toko itu kalau nggak kampet, kaleng. Lah, kampet itu per kampetnya tuh rata-rata setengah kilo. Dan di sini ini Mas Ari ini habis 2 kaleng, berarti sekitar 2 kilo. Sama aja sih. Kampet sama kaleng itu rata-rata kemasan setengah kiloan. Dan mudah-mudahan pertumbuhan demi pertumbuhan di kebun Mas Hasan Asari ini bisa membantu mendongkrak perekonomian di UPT Sepunggur ini ya. Dan mudah-mudahan Mas Ari diberi kesehatan, ditambah banyak umur, ditambah rezekinya, supaya bisa membangun pertanian yang lebih maju di
tanah transmigrasi UPT Sepunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara ini kawan-kawan. Dan ini bersebelahan dengan rumah Pak D ya, Pak D Fahroji. Ini yang sudah persiapan dari kemarin ini, nampaknya rumput sudah mulai pada kering. Dan Mas Ari, Mas Hasan Asari di sini tidak sendirian, alhamdulillah sudah dapat teman baru ya, atau petani baru, atau biasanya disebut perantau hebat, perantau mandiri hebat di UPT Sepunggur kawan-kawan, tepatnya di angkatan tahun 2017. Dan mungkin kita bisa bersilaturahmi ke tempat Pak Deroji di episode yang akan datang, karena beliau hari ini sedang ada aktivitas lain ya. Nah, ternyata nampak beda kacang panjangnya, yang sebelah sana itu hijau kelihatan subur, dan di sini menguning. Karena kemarin sempat kerendam kawan-kawan. Kendala sempat kerendam, tapi kalau untuk kacang panjang di daerah pasang surut kayak gini, ini masih tahan, alhamdulillah masih bisa tumbuh. Tapi kalau kacang buncis yang pengalaman saya, yang pernah saya tanam, atau menurut pengalaman saya, ini kalau kacang buncis sampai kerendam itu tidak tahan memang kawan, tidak tahan. Jadi Mas Hasan Asari di sini persiapan barunya lagi di sebelah kacang panjang ini, yang katanya di belakang situ untuk pembibitan bawang prenya. Jadi nanti bisa ditenggarkan khusus bawang prenya lagi. Nah, dan di sini cuaca mendung lagi kawan, mendung rata dan sudah mulai gerimis kawan-kawan. Dan cuaca di Kalimantan ini memang tidak bisa ditebak kawan. Padahal tadi panasnya minta ampun, tapi begitu mendung, ujuk-ujuk hujan begitu kawan. Nah, dan mungkin karena cuaca hujan di sini, hujan deras ya, ini sudah mulai nampak hujannya. Kita bisa mengiyup dulu, atau untuk berteduh di bawah pohon pisang kawan-kawan. Nah, dan di sini alhamdulillah perkembangan demi perkembangan dari petani transmigrasi atau petani asal ya, transmigran asal ya, dari Temanggung, Jawa Tengah. Ini alhamdulillah kelihatan sangat rapi. Dari segi tanamannya, dari segi pengolahannya, dan dari penataannya kawan-kawan, baik di lahan yang sebelah sini atau lahan yang seberang yang sebelah sana kawan-kawan. Nanti kita bisa sepilkan yang di sana lagi kawan. Dan mungkin karena cuaca di sini ujuk-ujuk dres ya, dres hujan, jadi kita berteduh dulu kawan. Nah, dan di sini Mas Hasan Asari itu sudah tidak sendirian lagi, yang artinya di sini sudah ada temennya. Walaupun Mas Hasan Asari di sini tepatnya di ujung karena di sana sudah tidak ada penghuninya lagi. Rumahnya ada, cuman penghuninya yang tidak dihuni begitu kawan-kawan. Nah, dan di sini di samping kirinya ya, di samping kirinya ini sudah ada Pak D Fahroji, petani hebat, petani rantau mandiri dari kota Batang ya, dari kota Batang, yang sempat kemarin, yang di episode kemarin saya pernah menjelajahi atau mengaprak-aprak di kebun Pak D Fahroji. Nah,
seperti ini kawan-kawan. Nah, alhamdulillah di video kali ini mungkin pengabaran Pandinata cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, belibet dalam bernarasi. Mohon maaf karena Pandinata hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah kawan-kawan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.